Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salam ada indikasi bahwa yang hadir ini adalah makhluk-makhluk yang layak masuk surga. Biasanya yang amin paling kenceng itu yang dosanya banyak. Termasuk yang ceramah pun tidak luput dari dosa. Jangan amin, Mang. Karena memang mohon maaf kita manusia biasa tak lepas dari dosa, namun insya Allah malam ini pulang ke rumah masing-masing semua tanpa dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan man azzama maulidi faqad wajabat lahu syafaati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, juga segenap para ustadz yang insya Allah beliau semua senantiasa mendapatkan rahmat barokah dan diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan umur oleh Allah, yakni sahibil fadilah, guru-guru kita bersama, orang tua kita bersama, Patok Banten, tiang Banten. Insya Allah beliau Abuya yang telah memimpin istighosah di tempat ini, insya Allah kita doakan bersama diberikan oleh Allah umur yang barokah, dan mudah-mudahan diberikan ilmunya semakin bermanfaat. Tak lupa pula yang sangat saya banggakan, Bapak perwakilan rakyat kita yang alhamdulillah telah menyampaikan tausiah, orator yang begitu bersemangat. Beliau Bapak Mulyadi mudah-mudahan pun mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Tak lupa pula yang sangat saya banggakan orang tua kita bersama, Bapak Kepala Desa Negara, yakni Bapak Haji Abdul sekeluarga besar beserta jajaran. Insya Allah beliau pun mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan segenap DKM beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, Maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para panitia yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan catatan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa pula yang sangat saya muliakan unsur Muspika Kecamatan Kibin atau yang mewakili beserta jajaran. Tak lupa pula para qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, santriwan, santriwati, seluruh yang hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya akan diberikan tuntunan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sangat saya banggakan pengurus NU, baik dari MWC NU Kecamatan Kibin beserta jajaran dan ranting-rantingnya, banom-banom yang terbentuk alhamdulillah sejak dari pintu gerbang sampai berputar arah masuk gang yang lain, dikawal oleh baju-baju yang loreng yang ikhlas. Insya Allah bela ulama sampai mati. Tapi jangan mati beneran. Kalau beliau-beliau mati yang bela agama dan bela ulama siapa? Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini kita duduk bersama di hamparan, di lapangan yang luas di sisi masjid yang mulia. Ini merupakan sebuah pengalaman yang indah bersatu dengan alam. Ciri-ciri berarti mencintai tanah air, insya Allah barokah dunia dan akhiratnya. Walaupun memang bersuku-suku beda agama, tapi kita tetap satu bangsa. Walaupun malam ini ada kontradiktif sebetulnya. Saya sejak awal bertanya-tanya, ini panggung model apa? Biasanya bukan untuk pengajian model begini. Tapi nggak jadi soal. Kenapa? Karena tenda tidak punya agama. Jangan sampai kadang-kadang punya pikiran sempit, Pak. Ketika taman kita dibikin ada pohon cemara, dianggapnya luar agama. Itu kan tanaman hias, Pak. Tanaman tuh nggak ada agamanya. Buat keindahan nggak jadi soal. Malam ini saya masuk ke atas, naik ke atas panggung. Ketika perhatikan kolamnya kering. Ini berarti ciri-ciri kekurangan dana. Tapi nggak jadi soal pakai pagar segala macam, nggak masalah. Ini yang diajarkan ulama dulu. Ini ajaran Islam yang sebenarnya tidak membedakan, tidak mengkotak-kotakan. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Yang pakai baju kerudung apapun warnanya nggak jadi soal warna-warni. Malam ini ada yang merah, putih, kuning, hijau, gak jadi soal. Inilah keberagaman dan keindahan yang patut disyukuri. Metropolis itu kan penduduknya dari berbagai belahan Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah, ini Indonesia kecil. Kumpul jadi satu, penampilan gak jadi soal, wajah gak jadi soal. Yang dimuliakan di hadapan Allah adalah iman dan takwanya. Buat apa cantik kalau gak pernah sholat? Buat apa ganteng kalau gak pernah pakai baca sholawat? Yang penting duduk di tempat ini, penampilan bukan jaminan dekat dengan Allah. Karena penampilan adalah rekayasa manusia. Yang ngomong belum tentu paling benar. Makanya minimal kita duduk bersama, kumpul dengan abuya, ketemu dengan ulama. Saya jamin masuk surganya sesuai riwayat. Yang duduk di sini insya Allah masuk surga. Islamun jare ngomong serangi maju, ngomong salat dikit. Yang penting mau merayakan maulid Nabi, jamin masuk surga.
Mikir ada kendor amin itu. Ragu-ragu kayaknya. Ada sebuah riwayat Pak, kalau boleh saya katakan, nanti ketika pada yaumil kiamah kelak terjadi, idza kana yaumul kiamah, tatkala terjadi yaumil kiamah kelak nanti, alam dunia hancur, semuanya sepi, daratan jadi rata, lautan airnya tumpah ke daratan, gunung meletus di mana-mana, angkasa raya hancur lebur semua, semuanya sepi, tidak ada makhluk hidup. Baru kemudian ada yang disebut yaumil ba'si, hari kebangkitan. Ternyata manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah yakni Nabi Yuna Muhammadun. Kala itu semua dibariskan oleh Allah tergantung amalan waktu di dunianya. Rombongan ahli sodako ada benderanya baris, rombongan ahli tahajud ada benderanya semua baris, rombongan orang yang rajin sholat duha ada benderanya juga khusus, ada juga rombongan penyantun anak yatim piatu ada benderanya khusus. Pertanyaannya, kita masuk bagian mana? Pelit ya, sholat jangankan tahajud, yang wajib kadang-kadang kelewat. Farikun ilal jannah wa farikun ilal nar. Kala itu dibagi oleh Allah, satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Ternyata ada seorang laki-laki yang telah habis dihisab oleh Allah, di mizan timbang oleh Allah, amal ibadahnya sudah ditentukan, ternyata amal ibadahnya habis tidak ada, yang ada cuma dosa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, ternyata digiring oleh malaikat menuju neraka jahanam, diarak oleh malaikat, ribuan malaikat. Ada seorang laki-laki akan dimasukkan neraka jahanam. Ternyata ketahuan oleh Rasulullah, ya malaikat, itu siapa? Ada rajul min ummatika, kata malaikat. Ya Nabi Muhammad, ini umatmu, ini laki-laki adalah umatmu. Mau kemana? Kami akan bawa ke neraka jahanam. Orang mana itu? Metropolis. Waduh, orangnya mana nih? Kenapa dibawa ke sana malaikat, kata Rasul? Nakal. Memangnya udah ada putusan? Betul. Sudah dihisab? Sudah. Sudah ditimbang amal ibadahnya? Sudah. Layakkah dia masuk neraka? Sangat pantas Rasul. Kenapa? Lihat catatannya Rasul merah semua. Dosanya banyak Rasul. Apa saja emang? Dia sering ngadu ayam tiap hari. Ternyata orangnya hadir ada pakai peci segala, kayak wong waras. Apalagi sholat nggak pernah Rasul. Mungkin ada 1-2 kali. Betul, ada setahun 2 kali. Oh begitu ya. Coba cari amal ibadahnya yang paling sedikit agar aku bisa membelanya, karena aku adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak membela umatku. Ini pemimpin yang luar biasa. Anak-anak umatnya yang akan masuk neraka tetap dibela oleh Rasul. Cari malaikat punya amal ibadah kosong Rasul. Sodako pelit. Padahal kan ada acara, bener, dia paling hadir, paling depan, sekeluarga juga hadir, tapi sumbangan enggak. Sampai selesai acara catatan kosong. Waktu bagi snack paling nafsu dia. Bu, Ibu, adakah orang yang seperti itu di sini? Bukan ada, banyak. Coba lihat. Ada nggak amal ibadah sedikit saja? Kosong Rasul. Lalu neraka. Nanti dulu, ini umatku akan aku bela. Coba tanya sama dia, kenal nggak sama kiai? Mamang kenal sama kiai? Kenal sama siapa? Ya satu profesi lah.
Yang mabuk-mabuk teman aku. Ini jangan heran ya, Bapak polisi kerja keras hebat, narkoba sudah masuk kampung-kampung, minuman keras bebas, Allah Karim tidak punya rasa malu. Setiap ada hiburan pasti ada yang mabuk, itu di daerah saya. Ibin rata. Terus coba lihat, Mang, maaf, Mamang kenal sama Kiai. Waduh, kata Nabi, gimana umatku tidak ada kebaikan sama sekali. Coba tanya juga malaikat, dia tahu nggak nama Kiai siapa? Tak satu saja. Mang Mamang tahu nama Kiai? Raro, kurang ngerti nama Kiai. Kan ada media sosial. Yang aku lihat bukan itu. Yang ditonton apa dong? Yang lain, info selebriti. Oh, nggak tahu nama Kiai. Satu saja yang pernah kenal namanya? Enggak. Waduh, kata Nabi, gimana urusannya ini? Dibelain repot juga. Cobalah tanya sama dia, pernah nggak lewat depan rumah Kiai? Sekali saja. Mang, Mamang pernah lewat depan rumah Kiai, Mang, kata malaikat. Orang itu jawab, nggak pernah, nongkrongnya di pos ronda, nggak kemana-mana. Oh iya. Gimana Rasul? Neraka ya? Nanti dulu, kata Rasul. Mungkin ada kebaikan sedikit, akan aku bela sampai tuntas agar dia masuk surganya. Aku nggak mau, sedih rasanya kalau ada umatku masuk neraka. Kata itu Rasul tanya juga sama malaikat, coba tanya tuh orang tuh, pernah nggak lewat belakang rumah Kiai? Liwat yang berimau rumah Kiai pernah ora bocah iki? Lah kata malaikat, Mang, Mamang pernah. Dari depan nggak pernah, kenal enggak juga, ngumpul sama Kiai nggak pernah. Pernah nggak lewat belakang rumahnya? Sekali saja. Kata orang itu jawab, pernah. Ngapain? Wedus hilang. Gara-gara itu didoakan oleh Rasul, orang ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong kalau ada kiai, muliakan, hormati, jangan anggap remeh ulama. Lo kiai kan manusia biasa, bener. Lah kiai kan juga doyan nasi, lah iyalah. Oh kiai juga kan bisa ngomong, atuh heeh. Kan kiai juga cinta sama perempuan cantik, normal. Kiai demen wadon kan normal. Kalau kiai demen lanang, LGBT dong. Anda boleh mengatakan jasadnya boleh sama, pikirannya tentu berbeda, makannya boleh sama, hidupnya boleh sama, tapi orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, mindsetnya, pola pikirnya pasti berbeda. Ada orang pinter, ustadz di metropolis contoh, ngobrol dengan yang awam tetangganya, Mas duduk sini dong, ya kita ngobrol yuk, ayo. Nggak kerja Mas, besok shift 1. Oh, ngobrol apa ustadz? Allah hebat ya maha kuasa. Malam Allah bikin jadi gelap tapi terangnya pakai bulan, nggak panas, sejuk. Allah bikin siang panas tapi terik matahari. Allah hebat mengatur luar biasa. Siangnya untuk mencari rezeki, panasnya bukan main, tapi ketika malam datang jadi sejuk, hanya rembulan yang menerangi. Allah hebat maha kuasa. Ustadz ngomong begitu, sambung dijawab sama yang awam, Pak Ustadz maaf, jangan mikirin itu, dari dulu juga begitu sampai kiamat. Malam bulan, siang matahari, yang dipikirin sekarang nih petralit 10.000. Ini yang dimaksudkan, Mang. Orangnya boleh sama, jasadnya boleh sama, tapi mindsetnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Ini yang saya maksudkan. Indonesia merdeka juga tiada lain perjuangan para alim ulama. Walaupun dulu pakai takbir, tolong sekarang gak usah takbir lagi. Bu, bambu runcing lawan tank baja.
Kalau pakai otak nggak nyambung. Keris diacung-acungkan, yuk usir penjajah, merdeka atau mati. Dulu waktu pakai keris lawannya bawa granat, dilempar granat ya melengkung keris. Kalau pakai logika nggak masuk. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya kemampuan, dibuktikan di pembukaan undang-undang ada kalimat atas berkat rahmat Allah bahasa Indonesia identik kemasukan bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab, rakyatuh yang terjaga. Ada juga wilayah bahasa Arab, diwan bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. Hampir semua identik bahasanya bahasa Arab. Artinya ada pengaruh kuat dulu Islam memperjuangkan Indonesia. Saya paling nggak cocok kalau ada penceramah radikal terus terang. Indonesia hancur, ekonominya hancur, segala macam hancur. Ketika ajak diskusi sama saya, maaf mas, pernah kuliah di universitas atau fakultas ekonomi? Enggak, Jepa lulus SMP ulama. Lulus SMP ngomong ekonomi negara. Orang nyambung bro. Indonesia hancur, Indonesia rusak. Saya ada diskusi, itu pernah kejadian di satu provinsi. Saya ceramah, saya penceramah kedua, dia pertama. Woi ati wis medeg-deg bae bocah. Lamun ora diceluk usah susah tabok telung balen bocah iki. Belagu-lagune dasar ustad tahu bulat. Goreng dadakan. Mas, Pak Kiai mohon ada ceramah kita diskusi deh. Boleh je Pak Ustadz, dari mana? Banten. Pak Ustadz dari mana? Dari Anu. Kok bisa ngomong Indonesia hancur? Anda kan di Indonesia. Lah iyalah memang rusak ini nggak beredar di Indonesia. Kesini pakai mobil mas, pakai. Beli bensin di mana? Ya pom bensin lah Pak Kiai. Oh yang ngatur siapa? Pertamina. Pertamina punya siapa? Indonesia. Berarti Anda menghina Indonesia tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Arane tausiah kebangsaan itu. Jangan hina negeri kita sendiri Pak. Kalaupun nggak cocok, ada caranya. Aja ujuk-ujuk bak bikin hasud mempengaruhi orang. Sing ora paham-paham melu-meluan orang arti. Kesini pakai handphone Pak Kiai, pakai dong. Handphonenya merek apa? Samsung. Kan tulisannya Samsung, bacanya kan Samsung. Berapa belinya? 12 juta. Mahal kali Pak ya. Iyalah. Kesini nelpon juga, iya kan ada kuotanya penuh. Bisa nyambung kan apa ya Pak Ustadz? Saya bilang begitu. Ya nggak tahu Pak Haji, ini nih ada tiang tower di mana-mana, tower nyambung ke satelit, satelitnya juga ini yang mengelola pemerintah Indonesia. Berarti Anda menghina Indonesia, tapi komunikasi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Tak malu engkau. Mereka bikin tepuk tangan nih kita itu, kayak manuk darah bocah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita, alim ulama mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai apa yang kita tempati, tanahnya, airnya, dasar lautannya, semuanya milik Allah, tapi digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat. Itu ada undang-undangnya bos. Bu, Ibu duduk di sini, alhamdulillah. Gak usah mikirin yang saya omongin paham atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting duduk, dengarkan, selesai pulang, insya Allah dosa Allah ampuni. Walaupun sampai rumah ditanya sama anaknya, mama dari mana? Hadir tuh pengajian, yang ceramah siapa mah? Haji Munawar. Yang diomong apa mah? Nggak tahu. Kok mama ikut ketawa, yang ngintil dia karuang. Nggak jadi soal, pinter itu nggak wajib. Catat, pinter itu nggak wajib, cerdas itu nggak wajib. Yang wajib cari ilmunya.
Dimanapun carinya boleh, nggak ada keterbatasan. Di lapangan boleh. Saya bertahun-tahun di Saudi Arabia belum pernah lihat pengajian seperti di Indonesia. Di sana itu ada keterikatan, Pak. Saya punya guru besar satu di Masjidil Haram, namanya Syekh Abdul Karim Al-Banjari, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka saya dikit-dikit bisa bahasa Banjar. Ikam hendak kamana, ulun babaringan dengan ikam. Itu bahasa Banjarmasin, ngajarnya hebat luar biasa. Hampir sekian tahun saya ngaji cuma dapat 2 lembar. Kenapa ngajinya? Luar biasa. Dia duduk di kursi, di meja di dalam Masjidil Haram, itu di bab Malik Fahad waktu itu. Allah Karim, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ada santrinya yang duduk ngantuk. Beliau bilang, sekian terima kasih, ada setan ngantuk ikut ngaji. Pulang selesai. Sorenya ngaji lagi pada asar. Yang dibaca Kawakibud Duriyat kitabnya. Ketika itu dibaca, ada santrinya nggak pakai seragam itu, kalau bahasa kita seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Semua yang ngaji itu pakai itu semua. Kalau ada satu yang nggak pakai, ikut nimbrung duduk. Beliau ngomong apa? Ada setan ikut mampir, nggak pakai tutup kepala. Orang yang masuk masjid nggak pakai tutup kepala, itu masuk orang-orang yang fasikin. Berarti dia tidak bisa dipercaya jadi saksi, nggak boleh diberikan pernyataan bahwa kesaksiannya benar atau tidak, karena orang yang masuk masjid tanpa menggunakan penutup kepala masuknya fasikin. Dia tutup, shadaqallahul, ada orang fasik ikut duduk. Libur lagi. Malam ngajilah di Bada Isa, ada yang bisik-bisik santrinya. Kalau boleh di sini bilangkan sampai halaman mana, yang dibahas apa, tungak tengok kiri kanan, kelihatan sama kiainya. Shadaqallahul adzim, ada setan linglung ikut duduk. Ngaji nggak dapat Pak. Besoknya ngaji lagi. Saya waktu pertama kali ngaji ikut, itu pengen tahu wajah beliau. Man nadhara aliman, siapa orang yang lihat wajah alim sama seperti lihat wajah Nabi. Maka saya lihat beliau, kebetulan mata dia dengan mataku beradu pandang, pepelototan. Dia apa yang ngomong beliau? Shadaqallahul adzim, ada setan melototin saya. Jere ati lamun digone Indonesia ora payuk ya itu. Makanya yang diajarkan Rasul lewat para sahabat, para alim ulama, semua itu tidak keras Pak. Kakek guru saya ke santri itu gak panggil namanya, tapi orang Serang biasa panggil mamang. Mamang santri mau ngaji, padahal kecil, yang nyapa gurunya kiai umur 70-an. Penghormatan kepada orang lain, ini ajaran Islam yang sebenarnya. Ke orang yang maksiat nggak emosian. Ini kadang-kadang ada yang maksiat, waduh, overacting, overdosis, melebihi pihak berwajib, ngacak-ngacak hiburan. Oh, ada aturan mainnya bro, kita ikuti aturan dan undang-undang. Saya dicoba, ternyata tetangga saya ya dangdutan, padahal cuma selisih 2 rumah dengan pesantren saya, tapi dia hajatan, dangdutan, hiburan. Apakah saya nggak marah? Marah, tapi saya redam. Anak-anak santri yang protes, biasa yang tanggung-tanggung pemula tuh gampang emosian. Kang, robohkan yuk tanggungnya, pukulin biduannya. Jangan saya bilang itu anarkis, kakang pengecut, kurang ajar sedikit. Durung weru mantan preman pada baik. Terus maksud lo apa? Kang, kan kita kan ini pengajian, tempat pendidikan, masa 2 rumah selisih 20 meter saja itu ada hiburan, nggak menghormati, nggak menghargai, nggak memuliakan. Kita jangan gila hormat kepada manusia. Kalau gila hormat kepada manusia, ujungnya akan capek memuja dan memuji. Sudah, biarkan sajalah. Nah, Kang beri bintang, sudah, nggak mungkin seminggu, paling semalam doang. Saingan dong Kang, biarin. Terus premen Kang, anjing kamar, kunci pintu pondok, ngenteng, dengerin musiknya enak, joget ragam-ragam.
upaya telah kita lakukan, ikhtiar kita kerjakan. Kita nggak bisa maksakan orang harus ikut dengan pola pikir kita, harus ikut dengan hidayah yang Allah berikan. Hidayah itu turun oleh Allah, tidak dipaksakan manusia. Walaupun rumahnya dekat masjid, hari dasar orang gelem salat, orang gelem salah. Adzan grup bergejojong, bayi jam 4 tampil keloyong, buru-buru ke sholat subuh, macet. Itu masyarakat metropolis. Agur bu, Ibu ridho saja apa yang terjadi ya Bu. Yang penting kita mudah-mudahan wafat mendapatkan husnul khatimah. Cuma tadi panitia bisik-bisik, Pak RW bisik ke saya, Pak Kiai orang metropolis doyan ngaji, apalagi malam minggu, boleh ceramah sampai jam 2 juga. Boleh. Berarti Anda masyarakat mendolimi Kiai. Bu, Ibu Salahuddin Al-Ayyubi, ketika ratusan tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua orang kemudian kacau, berkelompok-kelompok. Ini kita menjelang kiamat. Kemarin saya baca di sebuah kitab, punten, Dajjal asli itu akan turun nanti menjelang yaumil kiamah. Bahkan ada cerita di kitab itu, Dajjal itu bisa bikin duit. Dia bisa bikin duit, diusap tangannya saja keluar duit, tergantung permintaan. Allah kasih kemampuan itu, maka menghasut manusia kala itu yang beriman dengan duit. Dari mana? Metropolis. Pengen duit? Iyalah. Berapa lu mau? Miliar. Sok keluar. Aku kasih duit, tapi tolong kamu jangan iman kepada Allah, imannya padaku. Yang ngasih rezeki kan aku sekarang. Ada yang ikut. Ini blok mana nih? Blok A. Pengen duit? Pengen lah. Mau nggak iman kepada Al-Quran? Mau, asal ada duit. Berapa lu mau? 2 miliar. Gosok kasih 2 miliar. Itu Dajjal asli. Anak cucu Dajjal sebentar lagi muncul, tinggal setahun lagi. Banyak yang bagi-bagi duit. Kalau ada orang yang pengen dipilih bagi-bagi duit, berarti anak cucu orang ngomong kita maksud. Bagaimana Indonesia akan makmur? Masjidnya ada contoh, ada persaingan imam. Haji Munawar ditunjuk imam masyarakat. Ada yang gak senang, weh jangan itu imamnya, saya saja. Nanti aku kasih wow 100.000 satu orang, nanti tolong tunjuk aku jadi imam. Insya Allah masjid bubar, negara juga akan bubar kalau yang dipilih hanya dengan uang recehan anak-anak cucu Dajjal. Ayo sira melengkap nih kono sira. Lagi emosi tuh kita ini. Terus Bu, kita umat manusia mohon maaf Pak. Makanya jangan heran ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min asrati sa'a ayur fa'al ilmu bimautin ulama. Ciri-ciri bagian daripada kiamat, yang pertama Allah angkat ilmu dengan cara wafatnya para alim ulama. Orang kalau sudah nggak ada alim, hancur alam dunia. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama, wafatnya alam dunia. Jangankan sudah pada wafat alim ulama, masih hidup saja pun sekarang akhlak manusia sudah berubah. Bu, saya dulu pesantren ke kiai saya itu, jangankan lihat orangnya, lihat kopiahnya saja itu merindingnya luar biasa. Kopiahnya simpen di masjid, ada kopiah, ada sorban. Itu muridnya yang sekian ratus orang, ribuan, lihat sorban sama kopiah gurunya, kiainya, itu nggak ada yang bercanda dalam masjid, diam semua. Ada ngomong, men, sorban itu berarti ngomongin anak. Bisik-bisik itu santri. Tapi zaman saiki akhlak berubah.
Sholat di masjid saya, kopiah simpen, sorban simpen. Masuklah kamar mandi, wudhu saya. Setelah saya wudhu, doa, tengoklah lewat jendela. Iku kopca dijajal bocah. Jadi bocah pondok, jabajin dasi jendol ya. Akhlaknya hilang. Maka Anda kalau pengen selamat dunia akhirat, dekati ulama. Kalau Anda pengen selamat dunia akhirat, bareng dengan ulama. Barang siapa duduk dengan ulama, makan dengan ulama, satu majlis dengan ulama, yang punya dosa, yang punya maksiat, Allah hapus. Insya Allah akan masuk surga bareng-bareng alim ulama. Makanya dulu nanti di yaumil kiamah ada dua manusia, satu ahli ibadah, satu alim kiai. Itu masuk surganya beda. Yang masuk dulu abid dulu, abid wal alim yang masuk surga dulu. Abid yang tukang sholat, kiai belakangan. Dua orang masuk surga. Where are you boy? Kayaknya malaikatnya sing Amerika itu. Bahasa Inggris sih. Mau kemana? Surga. Anda? Kiai. Sampean? Ahli ibadah. Oh, yang masuk yang ahli ibadah dulu dah, kiai belakangan. Protes kiai ini malaikat. Maaf malaikat, Anda nggak boleh diskriminatif dong. Dia itu ahli ibadah, sholatnya tahu dari saya. Dia ibadah, wudhunya bener, gara-gara saya ajarin. Kok dia duluan, aku belakangan? Nggak adil. Kan kasusnya begitu kemarin di Maluku Utara. Baru-baru dek mau relakan ngerti berita. Bu, tapi sekarang udah diluluskan oleh Kapoldanya, Sulastri. Bu, kenapa dia masuk duluan? Saya kan kiai. Nanti dulu kata malaikat, sabar. Anda masuknya belakangan. Kenapa? Apakah dosaku banyak, ibadahku kurang? Oh, bukan begitu kiai. Jangan emosi ya jadi kiai lah. Ya nih kita belakai bola, kalau ngarang begitu. Udah kon paham. Mau dimaknani utawi iki-iku kan sangkut urusanan. Kenapa? Anda kiai balik dulu ke padang mahsyar, cari orang-orang yang punya hati demen sama kiai, ajaklah masuk surga bareng-bareng. Walaupun orang itu sudah diputus neraka jahanam, tapi kalau ada segelintir kecil di hatinya demen sama kiai, maka tolong diambil, bawa bareng masuk surga. Tapi kiai masih protes. Malaikat, bagaimana aku tahu isi hati orang? Yang dia cinta sama saya, demen sama saya, nggak mungkin. Kecuali kalau aku yang demen sama dia, saya pilih yang cakep. Mariati, masuk. Oh, Pak Kiai panggil saya? Iya loh, surga. Kamu siapa? Fatimah. Oke. Umurmu berapa? 23. Janda ya? Kalau yang demen kiai, tapi kiai harus tahu yang demen dia siapa. Dalam hatinya malaikat jawab, kiai, di tanganmu, buka telapak tanganmu, di situ ada jadwal nama orang yang punya hati cinta sama kiai. Minimal tolong masukkan ke surga 700 orang yang punya hati cinta ulama. Yang diberikan syafaatil uzma adalah Rasulullah, termasuk ulama juga diberikan oleh Allah tiket untuk membawa orang-orang yang mencintai dia, minimal 700 orang. Ya absen. Marjoke, hadir. Ada apa Kiai? Surga. Kenapa Pak Kiai kok ngajak saya kan dosanya banyak. Yes, menang be, pernah wong kono gerok ke sebungkus nih kita kan. Masuk 700 orang. Maka yang di belakang saya duduk kalau pengen masuk surga, sangon. Nauzubillahimin. Ya, kita pertengahan setengah 12. Nanti kita baca zikir bersama, sholawat bersama. Atau ini masuk di bulan ini Khaul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, termasuk murid Nabi. Kita banyak baca sholawat.
Nanti panitia akan muter sodako, buktikan bahwa Anda umat Rasul peduli agama. Nanti ada panitia bawa kardus aqua kosong, muter untuk pembangunan masjid yang ini, insya Allah. Ini pernah terjadi Pak Kiai, saya ceramah di Palembang. Itu yang hadir tuh hampir 7.000 orang di lapangan. Itu semuanya Palembang tuh kalau ada penceramah dari Banten itu nyawer. Nyawer itu kalau nyawer berarti tambah 10 menit, nyawer maning tambah 10 menit. Saya nyambung terus sampai 2 jam, ternyata disawer. Ini disawer Palembang. Ketika disawer di sana, Pak Haji Abdul nyawer, saya nggak mau, harusnya minta nomor rekening. Begitu dapat 70 juta, beres dapat 70 juta sawerannya, itu panitia ngomong, Pak Kiai, nanti ini buat masjid, tenang aja buat masjid. Ya Allah, saya terima tapi buat masjid. Maka nanti bareng-bareng panitia silakan sediakan kardusnya, muter ke jamaah biar masjidnya jadi, insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah pembuktian.
nanti terakhir diumumkan dapat berapa, insya Allah dapat tiket masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada pokok bahasan kita malam ini. Insya Allah ada sisa waktu menjelang jam 12 malam, setengah jam lagi. Insya Allah saya akan ceramah setengah jam lagi. Siap sampai jam 12 malam? Siap begadang sampai subuh? Ya, jangankan pengajian, wong nonton gak sampai subuh kuat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ciri kiamat kata Rasul, di samping yang pertama ayyurfa'al ilmu bimautil ulama, Allah angkat ilmu dengan cara mewafatkan para alim ulama, sementara penerus alim ulama sudah jarang kita temukan zaman sekarang. Yang belajar agama semakin berkurang, imam masjid tanpa cadangan, yang muda tidak belajar ilmu agama. Orang dulu pinter tapi tawadu, orang sekarang bodoh tapi sok pintar. Itu kebanyakan. Orang dulu pinter tuh gak menampakkan kepintarannya, dia tawadu, diem orangnya, gak pernah neko-neko, gak pernah sok ngatur, tapi ilmunya tinggi. Itu orang dulu. Fathul Mu'in hafal, Al-Quran hafal, tapi gak menonjolkan aku yang paling pintar. Tidak. Suruh jadi imam di masjid, tawadu. Mas maju mas jadi imam mas. Aduh jangan saya dong, yang lain dong, saya orang awam, bodoh. Kan mas pesantren katanya 20 tahun. Iya tapi cuma tidur doang, gak pernah ngaji, padahal pinter, tapi ngakunya gak bisa. Anak sekarang 3 tahun sok-sokan lagunya mirip kiai. Allah karim, suruh imam aja nyeruduk. Imam ya mas, oh iya batasnya saya pesantren dulunya. Wajarlah saya lah ya imam. Biasanya orang yang ilmunya tanggung itu overacting, overdosis. Jadi imam di masjid tapi bacanya panjang-panjang, sok hebat, sok pinter. Yasin rakaat pertama, Waqiah rakaat kedua, Assalamualaikum, makmum ngilang. Kata makmum, jangan makmum lagi dah dia, jangan imam. Kenapa? Imamnya gila itu. Belum doyan saja kok dipanjang-panjangin. Ada kendurian selamatan di masjid, kadang-kadang doanya berlebihan. Adorotnya 100 wari diabsen semua. Ilah al-fatihah, 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 al-fatihah. Yang belum doyan kan ngeloyor pergi. Balik cah premen, enak ngerungune. Nabi nggak ngajarin begitu, fleksibel Nabi. Ketika jadi imam orang banyak, makmumnya banyak, nggak panjang-panjang bacaannya Pak. Nabi kenapa? Mengerti makmum yang di belakang punya problem masing-masing. Ada yang berjamaahnya terpaksa nggak enak doang karena tetangga imamnya. Ada yang jadi makmum juga memang terpaksa, di rumahnya pusing, bininya ngomong terus. Ada yang masuk ke masjid berjamaah gara-gara pengen adem doang, tagihan motor berbulan-bulan belum dibayar. Ada juga yang lagi sakit terpaksa, nggak boleh panjang-panjang bacaan, overacting. Sedikit Rasul gak banyak, kuliah kulhu selesai. Isya kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu selesai. Yang belakang asal berjamaah, ini jamaah jadi nyaman, nggak terpaksa. Ini kadang-kadang ya Allah, orang kita memang benar-benar begitu deh. Kalau kepanjangan diomelin jadi omongan, kependekan diejek juga. Ada imam kuliah kulhu, kulhu semua diejek. Kulhu mau kemana? Gila masyarakat. Paham nggak? Ya termasuk ceramah, nggak boleh lama-lama. Kebanyakan overacting, overdosis. Yang penting minimal tapi tepat sasaran, itu yang kita cari, jangan kemana-mana. Malam ini kita maulid Nabi, kita bahas akhlak Rasul. Kiamat sudah dekat, Dajjal anak cucunya mulai muncul satu persatu. Ini penyakitnya, mohon maaf, ngaku Islam tapi tradisinya jauh dari Islam. Ngakunya Islam tapi budaya tidak diikuti budaya Islam. Senang punya orang-orang luar diikutin sama orang Islam, aerobik di mana-mana. Itu di daerah saya itu pinggir jalan, Minggu pagi setel musik gedebak gedebuk gedebak gedebuk gedebak gedebuk. Yang nari itu, yang senang itu emak-emak anak 4 umur 50 tahun ke atas, legging kenceng,
trainingnya kenceng di lapangan, tukang ojek kasihan nyungsep. Gua ngeliwat meleng bocah itu. Mak mau kemana mak? Senang Pak Haji. Biar apa sih mak? Dakon ototnya kenceng ya Pak Haji. Lah 60 tahun kenceng sing endi Pak? Dasar benyak banget. Ngerti? Kalau dalam ruangan silahkan, sama-sama perempuan silahkan, saya nggak ngomong. Ini di lapangan Pak, ngakunya biar sehat, bukan sehat, lo pamer, tapi nggak tahu diri. Nganggo training kenceng digolong, otot hijaunya katon. Ini mohon maaf nih, perempuan zaman sekarang manipulasi, raja nipu, tukang bohong, rekayasa. Ibu-ibu zaman dulu kan cakepnya cakep alamnya, beauty natural. Ya, orang sekarang kan buatan semua, skincare dipakai. Kadang-kadang juga ada sunhot, apa itu nggak tahu saya. Bapak Kiai tahu, ya isi saya juga begitu. Karena hari ini, bulan-bulan ini, tahun ini saya tambah profesi, samping penceramah, saya juga jadi penerima paket kiriman COD. Assalamualaikum, salam paket. Apa mang? COD. Apa itu? Skincare. Berapa mang? 600. Neng, ini ada kiriman, kamu pesen ya? Iya Kang, jadi kemarin habis. Neng, akang iki lagi repai ceramah. Bayarnya premen. Tunggu tetangga galak kesini mati-mati acan. Kurang pemasukan. Ini orang rekayasa, Pak. Kenapa nggak bersyukur sih? Sudahlah, apa adanya. Perempuan dulu kan nggak repot-repot, nenek kita, mak-mak kita dulu. Dandannya simple, bedaknya bedak pipa nomor 4. Harganya Rp150, itu di tahun 84-85. Kalau agak kayak dikit itu bedaknya bunder wadah eko, gambarnya hijau, anak bayi ngedakome, harusnya bedak talak. Jangan heran iritasi kulit wajah banyak. Kenapa? Tampilnya pengen berlebih, kadang-kadang palsu, jadi timbul penyakit. Orang dulu jarang kena penyakit iritasi kulit. Kenapa? Alamiah. Dulu ketika masak, wih olahraga sambil sholawatan. Kalau di kampung Serang sini sebutnya bendrong. Jadi sambil nutu, tapi bari sholawatan itu bendrongan, tradisi budaya yang ada di Banten. Bari bendrongan, orang dulu kenceng-kenceng, kecil-kecil, mungil-mungil, kenyal, ngegenyal. Orang sekarang gemuk-gemuk penyakitan dulu. Orang dulu olahraga terus Pak, mau masak olahraga, cari air olahraga. Sekarang manja, tinggal pijit. Jalan-jalan kemana-mana, ke musola, jalan ke majelis taklim, jalan ke pasar, jalan. Gak ada kendaraan, sekarang muncul lagi. Rame sepeda listrik. Itu kan tanpa knalpot, gak ada suara, kita ketabrak kena sepisan itu. Ini tugas Pak Polisi nih. Ada undang-undangnya loh, ada aturannya loh. Sing hebat emak-emak, sen kanan belok kiri. Paling enak kita itu. Yang paling pusing anak-anak sekolah Pak, ini Pak Idrus. Anak-anak sekolah belum waktunya berumur pakai motor, kendaraan bermotor, kan wajib punya SIM itu. Masuk ke sekolah-sekolah yang punya lapangan parkir, penitipan motor, protes ketika saya ngomong, Pak tolong tertibkan dong, yang nggak punya SIM jangan bawa kendaraan bermotor. Bingung Pak Haji, hampir rata-rata anak-anaknya yang PAUD TK yang nganter emaknya. Anaknya sekolah, emaknya ikut sekolah. Maknya masuk kelas, anaknya masuk kelas, maknya ngobrol sama emak yang lain, ngomongin orang. Ludes alam Indonesia. Indonesia ini kaya raya, emasnya bertonton, berjuta-juta. Tapi kalau tata kelolanya tidak baik, dipegang oleh orang-orang yang tidak punya iman, maka tunggu kehancuran Indonesia. Prediksi orang banyak mengatakan 2030 Indonesia 0-0. Wajar kalau tidak dirubah sejak sekarang. Menengkur ngerti wong itu. Weruh kita do weruh belotot. Wis ora ngerti dong. Aja sok pinter mang. Ngangguk-anggukan ke yang paham. Nih,
Yang kemudian penyakitnya yang selanjutnya adalah wayab zina, zina merajalela, pergaulan bebas di mana-mana. Telekomunikasi, komunikasi, alatnya canggih, boleh digunakan. Kita tidak bisa menghentikan pembangunan dan kemajuan, tapi yang kita upayakan bangunan maju, Indonesia maju, tapi adalah iman takwa masyarakatnya ditanamkan lebih kuat. Insya Allah teknologi tidak akan disalahgunakan oleh orang yang punya iman. Sekarang kan repo mang, handphone bocah cilik umur 3 bulan 5 bulan mereka bisa dodok beli handphone. Isi nguruk gigi. Mau masak nangis, mau cuci baju nangis, anaknya kasih handphone, setel kartun, isinya lagu-lagu, nah tuh menang besi lah dodok. Jangan heran kenapa sering tertunduk dalam dunia kesehatan. Di sini akan ada jepitan saraf yang mengirim oksigen ke otak, maka kecerdasan berkurang bangsa kita. Kenapa? Sering ada pukul. Lihat sekolah SD kita dulu, evaluasi. Ketika saya SD tuh, SD-nya peninggalan orang Belanda. Zaman Belanda, SD saya dulu. Itu mejanya panjang 6 meter. Miring. Kolongnya gede, berarti nyumputakan cilok. Bangkunya panjang, ditanamkan kebersamaan, ditanamkan kekeluargaan, ditanamkan sebuah persatuan. Beda turunan, beda anak, tapi bangkunya panjang. Bocanan 6 dodok dedesekan. Miring mejanya, bukan orangnya yang miring. Kenapa? Sisi kesehatan. Dia nulisnya sambil tegak, surat harapnya lurus, maka pantes wong bengen cerdas-cerdas. Wong siki mah mejanya rata, nulisnya miring. Sing mau rebupuk aja itu. Kecepit di sini, gerak kemana-kemana. Jangan heran kecerdasan berkurang karena oksigen tidak ngisi ke jaringan otak. Aja dikir sesarungan orang hati apa-apa. Oleh macak kita bikin buku ini. Nah ini Bapak Ibu kekurangan. Pelan-pelan Anda harus sadar sekarang. Indonesia ini milik kita. Indonesia ini punya kita yang diperjuangkan oleh orang-orang zaman dulu untuk kita sebagai anak cucunya menikmati kemerdekaan. Tapi Anda harus sadar, jangan lepaskan Indonesia untuk orang lain. Caranya tiada lain tiada bukan didik anak-anak kita. Insya Allah. Siki mah bingung Pak, sekolah sampai sore, madrasah bangkrut. Ya bocah-bocah lah kasih mondok lah kasih ngaji pagi dia maaf ya otakor ketampung. Orang cerdas itu enggak dijedeli sekaligus. Dulu saya ngaji dalam sama kiai itu enggak banyak-banyak bacaannya, sebaris sedekah ceria, jadi masuk satu kesimpan ini mau dijedeli terus-terusan beberapa jam tiap hari. Waduh meledok Pak, duduk paham nanti blow on. Ngerti? Paham? Berarti kita selesai ceramah karena Anda sudah paham. Paham dorong? Rada judul sih itu. Zina merajalela Mak, pergaulan bebas di mana-mana. Kenapa faktornya? Pendidikan. Ketika Jepang dibom oleh tentara sekutu dulu, Hiroshima Nagasaki hancur. Lihat sejarah bos. Ketika Jepang hancur, lebur, yang ditanyakan satu oleh Perdana Menterinya waktu itu, gurunya yang hidup masih berapa? Pendidiknya, pengajarnya yang masih hidup ada berapa? Tokoh ulama pendidikannya yang masih hidup ada berapa? Ketika Jepang hancur, yang ditanya pendidikan. Indonesia perang, hancur lebur contoh, harusnya yang ditanyakan kiai sing masih urip mana pira. Dari papat ya, yuk kita bina, kita urus supaya cepat banyak anak cucunya pintar semua. Rame-rame, kiai harus banyak anaknya. Berarti harus banyak. Orang ngomong kita mau tes jalan ya. Pendidikan penting Pak, merubah pendidikan itu nggak cukup 20 tahun. Iki mengganti pejabat, ganti kebijakan, ganti begini, yang di bawah pusing. Dulu waktu saya SD Pak, mohon maaf, masuk SMP penataran P4 di BHN undang-undang harus hafal
Seminggu diajar mencintai tanah air. Kenapa? Seburuk-buruk apapun, ini negeri kita, ini negara kita, kita yang bertanggung jawab. Maju mundurnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia. Masuk SMP, lah ke penataran hilang. Anak SMA tak kondisi ini, coba Pancasila, baru-baru itu. Pancasila berapa? Ada 5. 1, sholat. Kan orang nyambung. Maka ini Bapak Ibu, malam ini yuk peringatannya Maulid Nabi, tapi kuncinya mencintai tanah air. Insya Ibu hidup di metropolis senang nggak Bu? Wah bingung jawab Ibu. Ada sing kepaksa kagak orang ketuk rumah. Dengerin alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan malam ini karena jam 12 malam menyita waktu yang lain, insya Allah kita tutup malam ini bersama-sama menjelang pertengahan malam Nisful Lail. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada salah satu kiai yang mendoakan, tapi pokok penting titip ingat bahwasanya kiamat sudah dekat. Oleh karena pun Ibu, Bapak yang sangat saya muliakan, alhamdulillah sumbangan Bapak Ibu semuanya termasuk saweran saya tidak saya terima. Dari Bapak Dewan, dari Bapak Lurah nggak saya terima, saya kasih buat masjid juga. Kenapa? Beliau paham tidak besar segitu untuk saya. Hasilnya olehnya adalah perolehannya malam ini 6.774.500 rupiah. Jadi baru kali ini saya ceramah tapi jadi panitia jariah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu, bapak-bapak yang ikhlas, yang ridho, pelan-pelan, yang penting ikhlas. Sedemikian rupanya, tolong jangan sampai ada bantuan dari manapun tapi dipotong di tengah jalan. Kalau ada oknum yang motong bantuan untuk tempat-tempat begini, Anda jangan diam. Dapat bantuan berapa? 20 juta tapi nggak ada nilainya di kwitansinya, Anda jangan tanda tangan. Harus jelas. Kenapa? Bantuan itu ada aturan mainnya, ada dana pendamping dan sebagainya, tidak harus ada potongan. Kalau itu terjadi, agama ke depan bisa diuntungkan oleh orang-orang yang mulai demikian, yang tidak punya iman. Boro-boro ngebantu dia ngetoki, hari keplok-keplok terus, ada ragu-ragu dong. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Cuma saya nggak mau minta-minta ke Bapak Ibu, insya Allah. Cuman saya hanya minta tolong karena saya sekarang YouTuber. Ada channelnya saya, H.Munawar, itu channel saya ceramah. Tolong pojoknya ada tulisan merah Subtribe. Dan tulisan aslinya begitu. Pijit pakai tangan kanan, set berubah jadi hitam dan putih. Baru sebelahnya ada jempolnya, like and share. Pijit juga. Mudah-mudahan saya dapat undangan dari YouTube Amerika, sudah ada segala macam, udah tinggal bayarannya nanti sebulan bisa 7 juta, 5 juta, 12 juta, naik sampai 100 juta. Itu gara-gara apa? Ibu-ibu pijit subscribe warna merah dengan jempol saja. Saya bikin pesantren, insya Allah tanpa proposal, saya dari ibu-ibu saja. Pijit itu baru kemudian jadi pesantren. Nanti kemudian dari pesantren ada anak muridnya banyak belajar dari kiai, berarti ibu pun nyumbang mencetak kiai di masa depan. Insya Allah gara-gara jempol masuk surga. Dan niscaya yang masuk surga cuma jempolnya saja. Naudzubillahimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.